para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafidhakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan untuk Ibu Nani Winata beserta suami dan keluarganya juga kita doakan semoga selalu juga dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Hayatus Sahabiyat. Sekarang halaman 284. Kemarin saya pas pulang bawa sensoden itu. Kata istri saya, aku lo kata ngomong yang sampean mas, untuk ono sensoden apa masan, Pak Dul organe kok larang banget. Saya pulang bawa sensoden. Saya bilang, sampean njaluk sensoden, wae njaluk Pajero tak ya apa. Pajero itu panas Jobo. Ternyata itu nyambung ke istri saya, Masya Allah. Jadi apa itu? Panas Jobo jeruk. Ya Allah, ya Allah. Ya itulah kalau pas nyambung nggih bismillah. Batin nopo dadine nggih iki. Batin lagi Nduk. Dan kita kalau kan batin, boleh batin Pajero ta apa? Pun balik. Ya alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan hidupnya yang utama dan pernikahannya yang pertama ini untuk siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hindun atau Ummu Salamah radhiyallahu anha menjalani hidupnya di rumah yang kokoh dan berakar. Kemuliaan terhimpun dari dua arah, yakni kedermawanan dan keberanian. Sejak mudanya dan masa remajanya, Hindun radhiyallahu anha adalah wanita yang berkepribadian kuat, bermartabat dan terhormat. Cuantik pakai koh nih. Berbelas kasih dan cerdas. Ketika menapaki masa dewasa dan sudah siap menikah, seorang pemuda Quraisy yang ternama, pengendara kuda yang terkenal, pemberani dan pahlawan, bernama Abdullah ibn Abdul Asad atau yang populer dengan sebutan Abu Salamah radhiyallahu anhu datang meminangnya. Pernikahannya dilangsungkan. Hindun radhiyallahu anha sangat bahagia dengan pernikahan dengan Abdullah ibn Abdul Asad ini, yang populer dengan sebutan Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ummu Salamah radhiyallahu anha menjalani hidupnya yang tentram dan tenang bersama suaminya yang mulia dan penyayang, yang melindungi dan menyayanginya bagaikan ibu yang menyayangi anak sapihannya. Ummu Salamah radhiyallahu anha dikenal di kalangan teman sebayanya sebagai wanita yang sempurna kecerdasannya, cuantik ruhaninya, lemah lembut perangainya, inner beauty-nya bagus lah. Monggo Buratna. Sebagai tambahan dari kemuliaan orang tuanya yang meliputi penduduk Mekah dan wilayah sekitarnya. Kalau bahasa sederhananya njobo jero ayu, cantik luar dalam. Dan memang sebenarnya yang asli kita kan yang ruhani itu sebenarnya, bukan yang jasmani. Ada orang itu tampak biasa-biasa saja tapi menarik. Kenapa? Karena nuraninya yang indah. Ada orang yang tampaknya
wah ya, atau guanteng atau cuantik gitu raganya, tapi hatinya bosok, sehingga orang itu iya nggak seneng lah itu seperti itu. Jadi macam-macam, tapi yang sesungguhnya itu ya yang hatinya itu. Mungkin anak-anak muda yang ambisius menikah di awal-awal itu sangat memperhatikan tampilan fisik, tapi seiring berjalannya waktu bukan fisik yang menemani kan, tapi hati. Jadi kecantikan hati, ketampanan hati, atau kecantikan rohani, ketampanan rohani, itulah yang pada akhirnya menjadi teman. Itu seperti itu. Ya nyatanya sih begitu memang nyatanya. Bahwa ada teori cinta diperoleh dengan perhatian dan dipelihara dengan penghasilan, itu teori yang lain lah itu. Ya kan, di antara bukti cinta itu yang memberi. Makanya kalau mau menikahi harus menafkahi, kira-kira gitu. Itu namanya cinta diperoleh dengan perhatian, dipelihara dengan apa? Penghasilan. Cinta diperoleh dengan perhatian itu kalau orang Jawa teorinya gimana itu? Weting Trisno, jalanan apa Banis? Jalanan main tenis. The Trisnation because Culination itu. Cocok. Allahu Akbar. Kalau Bu Tantir tertarik sama suaminya karena jamaah tabligh awalnya, karena begitu islami gitu, sering khuruj dakwah fisabilillah. Begitu menikah ya memang baik orangnya, masya Allah. Ummu Salamah radhiyallahu anha di dalam naungan suaminya Abu Salamah radhiyallahu anha berpindah dari satu nikmat ke nikmat ruhani lainnya. Jadi perjalanan hidupnya itu dari satu kenikmatan rohani ke kenikmatan rohani berikutnya. Ya memang kenikmatan yang sesungguhnya itu kenikmatan rohani, bukan kenikmatan jasmani. Nun sewu nggih. Jenengan lagi punya pikiran yang berat, beban pikiran yang berat ya. Dihidangkan depan kita makanan yang enak sekalipun, itu kadang makanan jadi terasa enggak enak, itu gara-gara pikiran yang berat. Kecuali beberapa orang yang memang kalau stres malah banyak makan. Itu seperti itu. Jadi ada yang model gitu memang ada. Cuman kan umumnya orang itu kan ndak mbok enak kaya apa panganan itu, makanan itu. Kalau hati lagi nggak enak rasanya ikut berpengaruh gitu maksudnya itu. Itu seperti itu. Iya. AC walaupun dinginnya sampai 16 derajat misalnya itu. Iya, tapi kalau hati panas ya bawaannya kemerungsung. Betul ya, Pak ya? Iya. Bawaannya gitu aja. Rasanya Tapi kalau hati yang tentram, damai, walaupun makannya hanya nasi jagung, pakai sayur lodeh, sambal terasi, ikan asin sama empal ya ya. Ya enak itu. Itu. Allahu Akbar. Yes. Rumah yang sempit sekalipun kalau hati lapang terasa enggak sempit juga sih Bu. Sempit, cuma tidak sesempit kalau hatinya sempit gitu loh. Allah, lanjut kuyon gitu. Tapi ini yang penting hati itu, kondisi hati itu. Dan sedikit banyak memang kejiwaan itu sangat berpengaruh kepada fisik, sedikit banyak. Ya Bu Dokter lebih pandai menjelaskan lah. Jadi bagaimana kaitannya antara keadaan fisik seseorang dengan batin itu memang saling kait bertaut lah, itu seperti itu. Ya, saya punya saudara Bu Dokter, kena paru-paru Bu Dokter, kena paru-paru. Terus kata dokter itu dinasihati gini, obat kamu cuma satu, jangan stres aja, bahagia aja. Akhirnya sejak itu Bu Dokter, dia itu berusaha bahagia. Dia selalu cari alasan untuk bahagia pokoknya. Qaddar, saudara saya manggilnya Lik ya, Lik itu. Nah, itu qaddar Allah sampai sekarang masya Allah sembuh itu. Enggak, bidnillah betul bidnillah itu. Iya, dia tetap berobat di masa itu. Cuman maksudnya
Kata dokter suruh bahagia, sudah kamu bahagia aja. Bahagia suruh bahagia. Nah, itu saya ingat Pak Dahlan Iskan itu. Pak Dahlan Iskan kan sempat operasi serosis ya, serosis. Iya itu, serosis itu. Nah, itu juga sama dokternya disuruh bahagia. Makanya Pak Dahlan Iskan itu pokoknya selalu gini. Pokoknya bos sedih, bos apa itu? Harus begini. Iya, karena kata beliau saya harus bahagia kata beliau. Obatnya itu diantaranya. Walaupun beliau tetap sempat minum obat beberapa waktu untuk mensinkronkan antara hati pasangan barunya itu sama badannya kan itu. Saya nggak ngerti lah ilmunya bagaimana, dokter yang ngerti. Cuman yang saya garis bawahi bahagianya itu, bahagia itu seperti itu. Allahu Akbar. Saya pernah kaget dengan satu masalah itu, saking kagetnya tuh, langsung begitu tuh uban banyak saya. Betul itu. Ya walaupun alhamdulillah itu hitam lagi gitu. Nah, tapi sempet gitu, saking kagetnya itu. Iya, saking kagetnya. Karena kan kadang kita itu dikejutkan oleh satu masalah yang ya alhamdulillah kita punya kuda-kuda dengan izin Allah ya, sehingga enggak ambruk alhamdulillah gitu istilah itu. Nah, itu sampai pernah sampai saking kagetnya itu qadarullah itu besoknya itu sampai beberapa uban muncul banyak itu. Ya sudahlah, tapi alhamdulillah kan balik lagi udah mati dinormalkan kembali. Saking kagetnya. Jadi pengaruh sekali, sedikit banyak batin ke fisik itu berpengaruh. Nah, zahir ke batin juga berpengaruh. Apa contohnya? Makanan itu. Makanan halal haram itu berpengaruh. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Saya punya jamaah itu, putrinya itu kuliah di Jerman. Nah, tapi bukan Hanifah, putrinya ini. Awalnya berangkat itu berjilbab lah, pakaiannya itu bagus lah, nutup aurat itu awalnya. Pulang itu saya ngeliat sendiri soalnya pakaiannya itu boleh dikata seksi belak ketet. Kata mamanya, kamu kenapa kok begini kamu? Didedes sama mamanya itu. Terakhir mamanya ngomong gini, kamu makan yang haram ya? Ditanya gitu sama mamanya, ngaku anaknya itu. Iya, jadi pada masa itu, iya dia bilang gini, enggak, dia cerita, kronologinya dia cerita. Jadi biasanya dia itu di Jerman itu berusaha makan yang halal. Biasanya hari itu dia lagi lapar katanya. Enggak banget sih, cuman dia lagi lapar dan males. Mau beli yang halal itu dia males. Akhirnya ya sesekali yang haram lah gitu. Sesekali yang haram. Tidak ada kondisi darurat. Sudah setelah itu mengsle itu langsung. Qadarullah, naudzubillah min syarri dzalik ya, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, itu ya mudah tahu deh. Biasanya dia selalu beli yang halal biasanya dia gitu. Hari itu enggak tahu tiba-tiba dia ngomong gitu. Ya sesekali aja lah, sesekali itu. Langsung naudzubillah min syarri dzalik. Itu cerita ibunya ke saya dan saya tahu anaknya langsung juga itu. Nah, terus kemudian ada juga, mungkin saya pernah cerita sini juga ya. Ada jamaah saya itu saya dipanggil ke rumahnya konsultasi. Dia mengkonsultasikan anak pertamanya yang menurut orang tuanya nakal gitu. Menurut orang tuanya itu nakal, susah dikendalikan lah gitu. Kalau menurut saya sih nggak nakal juga, mau ngaji sama saya kudu ya anaknya. Mungkin sama orang tuanya. Singkat kata singkat cerita, saya karena belum minta dimuhasabai, saya muhasabai. Sampailah pada muhasabah di mana berkaitan dengan nafkah itu. Orang tuanya mengakui kan beliau aktif, beliau saat itu kan udah enggak sih. Saat itu dia kerja di sebuah BUMN tertentu gitu. Dia bilang sih, iya sih Ustaz, saya sering terima uang yang enggak jelas pokoknya gitu. Kan ada uang yang jelas dan enggak jelas. Mungkin uang yang enggak jelas itu masuk ke perut anaknya itu. Terus dia ya sudah saya tobat, dia tobati pokoknya, terus dia ganti nomor rekening saat itu. Terus kemudian pokoknya karena kadang orang tahu-tahu transfer gitu nggak jelas gitu loh. Nah sekarang dia ganti dan betul-betul dia tidak mau terima kecuali yang jelas-jelas saja. Ya beliau cerita sama saya, begitu dia terima hanya yang jelas-jelas saja itu dengan izin Allah kok putrinya berubah. Alhamdulillah masya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah masya Allah ya lebih insya Allah terus membaiklah semoga amin insya Allah. Itu seperti itu. Nah jadi memang harus hati-hati. Makanya saya punya beberapa orang ya yang kerja di tempat-tempat tertentu yang kadang sering dapat uang yang nggak jelas itu. Dia bilang sama istrinya, uang yang di sini jangan diambil ya, karena ini uang yang nggak jelas. Kamu terima dan makan saja uang yang gajiku yang jelas. Yang ini untuk aja, untuk yang lain-lain yang selain untuk makanan. Ya karena kadang ada orang-orang tertentu itu yang kadang ya itu tadi sering
yaitu dapat uang nopo yang nggak jelas tadi itu. Itu seperti itu. Nah, makanya sampai saya pernah cerita di sini ada orang yang cerita sama saya itu dia ini punya 2 rekening halal sama rekening haram. Ya rekening yang halal ini ya hanya untuk untuk keluarganya, untuk makannya dan sebagainya. Tapi kalau yang rekening haram ini kadang untuk ongkos politik katanya. Untuk ongkos politik. Wis gak paham aku, wis gak sakar sama ya. Cuman intinya kan memang kadang orang itu terjebak oleh sistem itu. Jadi dia nggak mau sebenarnya, tapi sistem yang memaksa dia untuk itu. Makanya kalau bisa tentu harus kita hindari ya. Nah, tapi kalau itu terjadi ya jangan diberikan sebagai nafkah kepada anak atau istri. Ya, harus hati-hati. Allahu Akbar. Pun lanjut. Masuk Islam. Ummu Salamah radhiyallahu anha di dalam naungan suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu berpindah dari satu nikmat ke nikmat rohani lainnya. Mengungguli semua nikmat yang ada untuk menjernihkan rohaninya dan membentuk lingkaran di langit iman. Jadi orang kalau rohaninya terasa nikmat, hidup juga akan terasa nikmat. Orang kalau hidup penuh kesyukuran, hidupnya ya nikmat. Tapi kalau dia tidak pernah bersyukur, sedang mengalami nikmat pun tidak akan terasa nikmat. Kenapa? Karena yang dipikir itu yang nggak ada. Jadi yang ada belum disyukuri, sudah pingin yang ada, nuntut yang belum ada menurut saya. Kapan syukurnya? Nggak ada syukurnya kalau begitu terus. Yang betul bagaimana? Yang sudah ada disyukuri. Bahwa menginginkan lebih itu semata-mata karena ingin lebih bersyukur itu aja. Dan itu pun tidak boleh kemudian menjadikan kita karena ingin yang lebih terus melupakan yang sudah ada sehingga kemudian yang ada nggak disyukuri. Ya, itu salahnya di situ itu. Itulah kenapa dalam Islam kita tidak boleh terlalu memanjangkan pandangan kepada nikmat orang lain terkait dengan duniawi. Takutnya nanti kita tidak mensyukuri yang ada pada kita gitu. Nah, emangnya kita fokus pada apa yang Allah berikan kita syukuri. Bahkan pada beberapa hal yang bisa kita rasakan barangkali ya. Saya nggak tahu, jenengan pernah ngalami gini nggak? Ketika jenengan ada harapan kepada Allah, tetap dimunajatkan harapan kepada Allah, tetap dimunajatkan harapan itu kepada Allah. Tapi kemudian jenengan lebih memilih langkah pada mensyukuri yang ada dulu, lebih mensyukuri dan kemudian lebih mengakuinya bahwa ini merupakan kehendak Allah yang patut untuk kita syukuri, sehingga kemudian kita diam-diam sambil berkata alhamdulillah sambil mengingat-ingat nikmat Allah daripada kita sibuk mengharapkan sesuatu yang belum ada kepada Allah. Kita lebih sibuk mensyukuri aja dulu yang ada, terus kemudian nikmat-nikmat yang pernah ada itu kita nyatakan, dan nikmat-nikmat yang pernah dan sedang ada itu kita jaga dengan masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah. Terus dengan izin Allah tiba-tiba kok apa yang kita harapkan terjadi gitu. Jadi memang kadang hidup itu kayak main karambol gitu loh. Jadi nggak mesti harus kita hantam langsung ke pokoknya. Kadang kita mesti kesana dulu terus ke sana. Kadang begitu. Nah, kadang harapan itu tidak bisa kita raih dengan Allahumma ya Allah semoga ini itu, tapi kadang bisa kita raih dengan mensyukuri yang sudah ada, lebih mensyukuri apa yang sudah ada, dan lebih mengakui bahwa semua ini adalah kehendak Allah dengan menyatakan masya Allah la quwata illa billah. Kadang begitu. Jadi kadang ada hal-hal itu yang terjadi justru dengan syukur. Nah, dan memang afdhalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Emang ya monggo dicoba mangke. Itu seperti itu. Oh, nggih. Coba nggih. Nggih. Betul. Nikmat dan harum semerbak inilah yang melimpahi Makkah dengan wewangian yang merasuk ke dalam jiwa. Itulah wewangian Islam yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha dan suaminya segera masuk ke dalam iman. Keduanya termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia sebelum menggapai kebahagiaan hakiki di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Keduanya mendapatkan predikat pelopor dalam memeluk din yang agung ini. Hijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama ke Habasyah.
Ummu Salamah radhiyallahu anha bersama suaminya berhijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia 2 kali. Keduanya adalah orang pertama yang berhijrah ke Habasyah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, tatkala Mekah terasa sempit bagi kami sahabat Rasulullah Muhammad SAW diterpa gangguan dan difitnah. Kemudian mereka melihat petaka yang menimpa mereka. Namun Rasulullah Muhammad SAW tak mampu membela mereka. Beliau sendiri berada dalam perlindungan kaumnya dan pamannya sehingga tidak mengalami penyiksaan sebagaimana yang dialami oleh para sahabatnya. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang di negerinya tiada seorang pun yang dizalimi. Berangkatlah ke negerinya sehingga Allah akan menjadikan urusan kalian lapang dan longgar. Habasyah itu rajanya agamanya Nasrani saat itu. Akhirnya masuk Islam sih. Ini menunjukkan bahwa kerjasama politik dengan orang di luar Islam itu ini perkara muamalah yang hukum asalnya adalah boleh, tidak ada masalah sebenarnya. Buktinya Nabi pernah melakukan hal ini. Jadi kerjasama politik dengan orang di luar Islam dalam konteks seperti yang Nabi lakukan kepada orang-orang Habasyah beserta para sahabatnya itu tidak ada masalah. Walaupun kemudian dengan izin Allah akhirnya mereka masuk Islam. Gitu. Kami berangkat ke negeri. Ini tidak hanya masalah politik ya, ini masalah muamalah apa saja. Kerjasama ekonomi, sosial, budaya, selama tidak melanggar syariat ya, itu tidak ada masalah. Itu seperti itu. Yang penting adalah masalah muamalah. Tapi kalau masalah ibadah atau akidah, kita tetap punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Kami berangkat ke negerinya sebagai utusan Nabi kita Muhammad SAW. Hingga akhirnya kami berhimpun. Dan kami tinggal di negeri terbaik menuju ke tetangga yang terbaik. Kami merasa aman menjalankan din kami itu di kota Madinah. Di negeri itulah Ummu Salamah radhiyallahu anha melahirkan anak laki-lakinya yang bernama Salamah. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha pulang ke Mekah bersama suaminya sesudah robeknya akta pemboikotan yang menempel di dinding Ka'bah. Akan tetapi ternyata orang-orang kafir Quraisy terus melakukan teror dan penyiksaan terhadap kaum muslimin hingga akhirnya Nabi kita Muhammad SAW mengizinkannya para sahabatnya untuk berhijrah ke Yathrib sesudah Bai'at Aqabah Kubra. Hijrah yang berikutnya adalah hijrah ke Madinah. Namun itu merupakan hijrah yang terakhir karena setelah itu kata Nabi setelah ini tidak ada hijrah lagi. Yang ada adalah niat dan jihad. Yang ada adalah niat dan jihad. Makanya kita ini termasuk yang di masa itu, di masa sekarang ini. Di masa di mana tidak ada lagi hijrah. Yang ada adalah niat dan jihad. Nah, terus berarti kalau kita semua termasuk saya sendiri gitu, tidak pernah berjihad di jalan Allah dan atau tidak pernah menyimpan niat untuk berjuang di jalan Allah, ngerinya termasuk dalam kategori orang-orang munafik. Nah, itu kata para ulama itu gitu. Makanya semua kita termasuk saya sendiri harus pernah berjuang dan atau punya niat untuk berjuang di jalan Allah. Nah, tentu dalam konteks di mana kita berada, alhamdulillah, masya Allah Indonesia damai ya, bukan negara yang sedang konflik perang. Dan tidak boleh kita minta perang. Nggak asyik ya Allah Indonesia damai, perang dong, nggak bisa. Nah, tidak boleh. Tetap kita bersyukur pada Allah, negeri ini negeri yang damai. Semoga damai terus ya amin insya Allah. Itu negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Nah, singkat kata singkat cerita, terus gimana Ustaz kalau gitu? Ya monggo kita terlibat dalam perjuangan jalan Allah dalam bentuk yang bisa kita mampu, jadi pengurus masjid, pengurus musola, majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah atau donaturnya misalnya. Atau jamaah aktif misalnya. Nah, atau mendukung dengan cara bagaimana lah gitu. Nah, itu namanya kita terlibat dalam perjuangan. Atau kalau memang kita tidak mampu,
paling enggak niat dalam hati. Misalnya ada orang saking enggak mampunya ya, paling enggak niat dalam hati bahwa saya akan terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Bisa dimengerti nggih? Nah, makanya pesankan ke anak-anak kita, nak, dimanapun kamu berada, jangan lupa ya, dakwakan Islam. Nggak harus ngomong dengan akhlak yang mulia, dengan sikap jujur. Nah, syukur-syukur kalau anak kita memang punya kemampuan mengajar dalam bidang agama karena dia santri misalnya. Kamu dimanapun berada, jadi apapun kamu harus ngajar ngaji. Itu pesan guru saya itu gitu. Santri itu jadi apa saja harus ngajar ngaji, harus itu santri. Karena kalau nggak ngaji, diajarkan ilmunya itu, di samping berkhianat dengan ilmunya kan, nah, itu juga masuk dalam kategori yang mengingkari perintah berjuang gitu. Kiai saya Allahyarham Kiai Haji Zaini Mun'im itu Allahyarham, beliau kalau pesan ke santrinya, santri harus berjuang. Kalau santri tidak berjuang haram hukumnya. Nah, karena perintah berjuang itu wajib. Walaupun berjuang itu nanti lagi-lagi sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita nggak ada ilmu dan pengertian ilmu agama untuk diperjuangkan, yang paling nggak kita hadir di majelis ilmu, atau kita ikut tergabung dalam kegiatan-kegiatan majelis ilmu, atau jadi pengurus masjid, mushola, majelis taklim, atau penggiat-penggiat dakwah yang lain, atau donaturnya, atau jamaah aktifnya. Jangan sampai kita tidak berjuang gitu maksudnya. Li'ilai kalimatillah. Dan kalau saat ini di antara kita termasuk yang sudah berjuang di jalan Allah, bersyukurlah pada Allah, karena kita diizinkan dan dipakai oleh Allah untuk bermanfaat, untuk berjuang di jalan Allah. Tapi jangan GR. Jangan GR bahwa agama ini butuh kita, enggak. Agama ini enggak butuh kita. Kalau saat ini kita bermanfaat, itu karena Allah sedang mengizinkan kita untuk bermanfaat. Karena kalau izin manfaat Allah cabut, bisa langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Makanya kita harus bersyukur kalau saat ini kita bermanfaat. Allahu Akbar. Pelajaran yang kita dapatkan dari hijrahnya ke negeri Habasyah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berdiri kuku di samping suaminya dan memikul beragam penyiksaan yang tak terperikan. Dia bersama suaminya berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agamanya. Sesudah dia meninggalkan kampung halaman, keluarga dan hartanya dengan tujuan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara aman dan bahagia dengan dilaksanakannya syiar-syiar agamanya, serta tidak mendengar sesuatu pun yang tidak dia sukai, baik tentang agamanya maupun tentang nabinya SAW, seperti ketika dirinya berada di Mekah. Dia menggapai nikmat berupa keadilan dalam naungan raja yang adil, yakni Najasyi. Raja Habasyah namanya Najasyi radhiyallahu anhu, yang dikomentari oleh Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang tiada seorang pun dizalimi di negerinya. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, tatkala kami bertempat tinggal di negeri Habasyah, kami bertetangga dengan tetangga terbaik, yakni Najasyi. Hijrah bukanlah tamasya atau rekreasi atau perjalanan sia-sia atau sekedar bermain-main saja. Hijrah itu adalah perjalanan untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang meninggalkan kesan mendalam dengan dialog yang adil dan jujur yang terjadi antara kaum muslimin dan Najasyi. Najasyi menerimanya, demikian juga dengan menerimanya, demikian juga sekalian pendeta dan robinya. Bahkan mata mereka berlinang air mata ketika mereka mendengar kebenaran. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat berkenaan dengan keadaan mereka yang akan terus dibaca sampai Allah mewariskan bumi dan apa saja ada di atasnya. Begitulah seorang muslim yang lari menyelamatkan agamanya dari fitnah, mengorbankan segala yang mahal dan berharga agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menjaga agamanya. Karena din adalah harta yang paling mahal dan paling berharga. Hendaklah dia menjalani kehidupan dengan berhijrah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya sampai dia mendapatkan tempat yang menyenangkan, aman, tentram, yang dia dapat beribadah kepada Rabb-nya di sana
serta dapat menggapai ketinggian derajat dengan keimanannya. Kita bersyukur pada Allah ya, ibadah bebas, pengajian bebas. Alhamdulillah kita ini bersyukur pada Allah lah, tanpa ada gangguan apapun. Mungkin di belahan negeri yang lain ada yang masih bermasalah sebagian. Nah, kalau kita bersyukur pada Allah, kita ini termasuk yang diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa beribadah dengan leluasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita syukuri ini. Pengajian juga bebas, sebebas-bebasnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, karena memang di undang-undang kita kan penganut agama itu bebas melaksanakan ajaran agamanya. Diatur dalam undang-undang pasal 29 ya. Ayat berapa itu? Ayat 2 atau berapa itu? Ya saya lupa lah. Ya, jadi kita bersyukur Allah tinggal di Indonesia ya. Tidak sedikit orang di luar sana mungkin baru sholat aja bom meledak misalnya. Ada sebagian orang yang mungkin di bulan Ramadan siang hari dipaksa untuk berbuka misalnya oleh ya kelompok-kelompok tertentu misalnya. Banyak kita bersyukurlah pada Allah di negeri kita ini termasuk yang aman dalam mengamalkan agama-agama ini. Allah Akbar. Nah, ini pelajarannya gini ya. Di antaranya yang saya pahami, orang itu kalau tinggal di satu lingkungan yang agamanya terancam, itu kalau perintah Quran itu begini, bumi Allah itu luas, boleh pindah gitu. Maaf ya, misalnya jenengan tinggal satu lingkungan di mana di situ masif sekali pengrusakan akidah misalnya gitu ya, sehingga ada potensi iman Islam kita ini luntur, naudzubillah bisa terjadi, atau bahkan bisa jadi rusak. Maka kalau kita tidak bisa melawan dan bla 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 menghadapinya misalnya, dan ada kekhawatiran agama kita terancam, maka pindah itu perintah sebenarnya. Itu yang dikatakan inna ardi wasi'ah, sungguhnya bumiku itu luas. Kecuali orang yang tidak mampu ya. Tapi kalau orang yang masih mampu suruh pindah. Sehingga nanti orang-orang begini nih kalau sampai mati dalam keadaan kafir misalnya, atau mati dalam keadaan durhaka kepada Allah, itu nanti kan ditanya, kenapa kamu kok masuk neraka? Ya karena dulu lingkungan saya nggak sehat. Jawabannya sederhana. Kalau ada dialognya dalam Al-Quran itu sehingga saya kamakol, kenapa kamu nggak pindah? Uang bumi Allah itu luas. Kecuali yang tidak mampu pindah. Tapi selagi masih mampu suruh pindah. Nah, kecuali kita bisa mewarnai. Makanya dulu saya ketika masih jadi kontraktor, masih ngontrak ya. Itu dulu saya pas tawar satu tempat untuk tinggal di situ itu. Saya tanya lingkungannya, bagaimana lingkungannya? Kalau kata Nabi, al-jar qoblad dar. Perhatikanlah tetanggamu sebelum kamu beli rumah. Sebelum beli rumah itu. Nah, saya melihat kalau saya sama istri mungkin kuat ya, anak-anak saya. Ya, disitulah pentingnya kita memperhatikan. Kalau ngomong soalnya gak kuat, pindah malah. Tapi lah sanggup dakwah. Kalau sanggup dakwah di situ, kalau sanggup. Kalau nggak sanggup ya pindah daripada terpengaruh. Itu seperti itu. Kalau mampu ya, kalau nggak mampu tentu beda bab gitu. Karena kata Allah inna ardi wasi'ah, kata Allah, bumiku luas kata Allah. Kok gak pindah? Bumi saya, bumiku luas. Sekarang ini hijrah prinsipnya gini ya, pokoknya kita ini dalam Islam diperkenankan menghindari apa dan atau siapa saja ya. Yang kalau kita ketemu atau dekat itu potensial merusak agama gitu aja guys. Jadi kalau ada sesuatu, ya tadi kan tempat ya, sekarang bicara siapa juga sama. Mungkin kita punya komunitas atau teman atau apa ya. Kalau kita kumpul bawaannya lalai dari agama. Misalnya, maka menghindarinya itu lebih baik. Oke lah kita nggak usah niat mutus karena mungkin mereka teman. Tapi paling enggak kita jangan terlalu intim sehingga kemudian khawatirnya kita terwarnai oleh mereka. Kecuali kita bisa mewarnai. Nah kalau kita bisa mewarnai, tidak ada apa-apa, silakan, tetap tidak ada masalah. Itu seperti itu. Apa? Iya, kalau sanggup, kalau nggak sanggup ya jaga jarak. Nah, menjaga jarak itu kalau bahasa hadisnya itu namanya menghajar namanya. Menghajar itu menghindari hal-hal yang buruk yang mungkin muncul kalau kita ketemu dengan orang itu. Namanya menghajar, menghindari. Jadi bukan memutus, apalagi dengan saudara ya, jangan diputus karena takutnya kita masuk dalam kategori memutus silaturahim. Nah, tapi sebatas menghindari hal-hal yang buruk yang mungkin muncul kalau kita ketemu gitu.
Ya kita nggak nuduh dia buruk, cuman seringnya kalau muncul buruk gitu loh. Jadi kita nggak usah nuduh orang itu buruk, cuman biasanya kalau muncul mesti orang yang nyelekit gitu. Ini mesti ada hal-hal yang nanti kalau ketemu mesti deh nanti ngomongnya aneh-aneh gitu. Ya, daripada saya hindari. Nah, jadi itu namanya uzlah juga namanya. Ya, uzlah itu menghindari menghindari manusia karena menghindari hal-hal yang tidak baiknya mungkin muncul. Tapi dengan perasaan bukan berarti gini ya. Perasaan kita jangan begini. Wah, orang-orang rusak kabeh nih, orang-orang udah bejat semua, dah saya uzlah aja, jangan gitu perasaannya. Perasaannya lebih kepada kita ini ingin menjaga kesehatan mentalitas kita. Karena mungkin kita tidak cukup kuat dengan aneka penyakit yang sedang ada di tengah-tengah masyarakat. Khawatirnya kita ini rentan terkena penyakit agama, penyakit moral, penyakit sosial dan seterusnya itu. Nah, tapi kita tidak menuduh mereka itu buruk, enggak. Tapi lebih kepada kita menjaga saja. Ya kayak Anda blokir seseorang, apa sih tujuannya? Semata-mata kan mental saya butuh sehat, kan gitu kan? Kan ada orang yang mungkin kalau WA itu apa gitu ya. Saya itu punya teman dekat misalnya, teman dekat di dunia nyata. Di Facebook saya blokir itu. Jadi di Facebook saya blokir, tapi di dunia nyata kita berteman baik. Kenapa ya? Karena di Facebook ngomong dono salingan nih. Ya, jadi kalau ngomong itu nggak difilter gitu loh. Ya, akhirnya saya blok. Kenapa? Saya butuh mental saya sehat. Tapi kalau ketemu biasa saya. Jadi di WA tetap biasa. Tapi di konsumsi publik kan ada hal yang kadang orang harus bisa tahu batas. Iya. Kalau nggak tahu batas nanti takutnya iklimnya beda, memahaminya nanti takutnya malah kemana-mana. Kan di antara fitnah akhir zaman, fitnah medsos itu apa coba? Iklim yang bisa dimaklumi oleh komunitas tertentu itu kadang tidak bisa dimaklumi oleh komunitas yang lain yang tidak paham akan iklim itu gitu. Bisa dimengerti ya? Ya itu. Nah, sekarang ini hijrah tetap diwajibkan bagi siapa yang tidak mampu beribadah kepada Allah di negeri manapun. Baik dalam kondisinya seperti ini tapi kalau dalam pengertian hijrah besar-besaran tadi udah nggak ada lagi, yang ada adalah niat dan jihad. Hendaklah dia keluar meninggalkan negeri itu dan tidak menyia-nyiakan umurnya secara percuma dalam keadaan tidak mengumumkan iman, tidak menampakkan syiar al-malikud dayyan, dan tidak merasakan kenikmatan beribadah kepada Rabb-nya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Ini saya bilang tadi ya, di surah An-Nisa ayat 97-98 itu. Para malaikat bertanya, bagaimana keadaan kalian dahulu? Mereka menjawab, kami adalah kaum du'afa di bumi, kami resesif, gak dominan gitu, orang-orang jahat yang dominan. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah, berpindah tempat padanya? Bumi Allah luas kok, bertahan di situ. Mereka itu tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Jadi nggak bisa dimaafkan orang seperti ini. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, kecuali orang-orang yang benar-benar tidak berdaya ya, baik dari kalangan kaum pria maupun wanita, orang tua maksudnya, dan anak-anak yang tak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, kecuali nggak bisa pindah selain bab An-Nisa ayat 97-98. Nah, kalau ada orang lingkungannya buruk, terus dia nggak mau pindah, padahal dia bisa pindah, gara-gara itu dia terpengaruh dalam keburukan itu, mati dalam keadaan buruk itu. Ya kita tanya, kamu dulu gimana sih? Iya kita resesif, tetangga kita semuanya jelek misalnya gitu ya, maksudnya buruk, akhirnya kita ikut buruk. Loh, bumi Allah luas kok nggak pindah itu loh. Kalau mampu pindah, kecuali memang betul-betul nggak mampu. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima alasan ketidakmampuan udzur, maksudnya tidak ngasih udzur, kecuali bila ia diucapkan oleh kaum du'afa, dari orang yang lemah dari kalangan wanita dan anak-anak yang tidak mampu berhijrah
karena kelemahan mereka dan sedikitnya harta mereka. Karena ada orang itu memang nggak bisa pindah, nggak punya duit, atau mungkin dia karena lemah secara fisik atau udah tua misalnya. Lalu itu dimaafkan. Hendaknya hijrah itu dijadikan cara untuk menyelamatkan din dari fitnah, usaha berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usaha menyebarkan syariatnya serta upaya menyelamatkan manusia dari api neraka dalam rangka meninggikan panji tauhid tanpa merasa takut cercaan orang yang mencerca saat memperjuangkan agama Allah. Itulah yang kita lihat pada diri orang-orang yang berhijrah ke Habasyah, terutama juru bicara mereka yakni Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu an, yang mampu berdialog dengan Najasyi beserta kalangan rahibnya sampai mereka meyakini bahwa ajaran Islam itu adalah benar. Jadi memang akhirnya rajanya masuk Islam. Raja Habasyah, Raja Najasyi itu akhirnya masuk Islam. Nah, dalam dinamika sosial kita itu memang jamak terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Jadi kadang orang itu tinggal satu lingkungan yang tidak sehat secara mental, secara rohani itu tidak sehat. Saya ulang ya, kalau kita mampu pindah. Kalau kita tidak mampu, semoga dimaafkan oleh Allah. Kalau kita sanggup berdakwah, lebih baik lagi. Kalau kita sanggup berdakwah. Nah, mungkin di antara ibu-ibu ada yang pernah tugas ke negeri-negeri itu ya. Kayak ibu pernah di Hong Kong misalnya nggih. Jinan temu ibu teng Inggris Bu. Australia. Oke. Tapi lingkungan sana masih sih ya, masih baik-baik saja nggih. Baik-baik saja. Kalau Hong Kong gimana, sama? Enggak. Baik. Alhamdulillah, masya Allah, bagus. Nah, saya teringat ada beberapa karyawan yang TKI yang ke Korea itu loh. Korea itu kan, tidak tahu bertuhan apa enggak Korea itu. Kalau korut kan jelas negaranya kan pahamnya gitulah. Ini Korea, kebanyakan Korea Selatan itu. Iya. Halal. Ya di Korea itu ya. Korea Selatan ya, Korsel. Kalau Korut jangan coba-coba. Korea Selatan itu ada, saya dapat cerita itu. Jadi ada orang-orang TKI kita itu yang dengan izin Allah tadinya di kampung nggak sholat begitu, sana malah jadi sholat. Kenapa? Karena mereka kangen suasana kampung, yang dengar adzan itu. Akhirnya mereka bersepakat untuk bikin masjid. Sebagian mereka alhamdulillah diizinkan untuk mengadakan kajian, terus termasuk diantaranya sholat dan macam-macam itu. Sehingga pernah ini cerita ya, ada bos Korea itu ngelihat karyawannya kan sholat. Habis sholat ditanya sama bosnya, kamu itu ngapain tuh? Ya nyembah Tuhan saya, sholat. Kok nggak ada patungnya? Apa perlu kita buatkan patung katanya? sampai begitu-gitunya. Ya artinya justru Islam eksis di sana itu dengan izin Allah itu kadang melalui jalan para TKI. Ya dengan izin Allah ya. Dan masih banyaklah di negeri-negeri yang lain yang dengan izin Allah barokahnya TKI. Bermula dari di kampung penghasilannya gak seberapa, terus mencoba cari peruntungan di luar negeri. Alhamdulillah ketemu sama komunitas Muslim, berdakwah di sana dan kemudian tegaklah Islam di sana pelan-pelan insya Allah. Wong itu banyak sekali. Bahkan itu di Eropa itu kan konon katanya kan tersebar luasnya Islam di sana itu di antara gara-gara imigran itu ya. Imigran terutama yang dari Timur Tengah itu, Pakistan juga itu. Jadi mereka jadi imigran ke Eropa, menikahi ahli kitab Yahudi atau Nasrani, gaya anak sakake wis. Wong Arab, wong India, Pakistan kan ngono iku wis. Akhirnya anaknya banyak ikut agama bapaknya kebanyakan. Muslim di sana itu lumayan cukup masif perkembangannya. Oke. Monggo silakan. Data kalau di Austria, itu katanya negara yang benci sama Islam katanya, Austria itu. Betul ya? Rasis ya. Ini orang ada yang baru pulang dari Austria, enggak tahu ya.
Buatan ini baru ini katanya saya nggak tahu katanya. Ini adanya baru pulang dari Austria, gimana kabarnya Austria? Gimana silakan yang mau tanya. Tanya, protes, marah boleh silakan. Loh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Oke. Monggo betul. Sholat nih. Oke. Tapi sholat kan yang ada Oke. kecuali asar yang Nggih, ada nggih. bagiannya. Nggih. Terus kita berdoanya itu sebelum ba'diyah atau setelah ba'diyah? Sholat yang ada ba'diyahnya. Terus kita doanya setelah ba'diyah atau sebelum ba'diyah. Baik, saya jawab. Ini gini, nggih. Ada ulama, di antara ulama itu namanya Ibnu Taimiyah di antaranya. Dan beberapa ustadz-ustadz sekarang di sini yang sepaham dengan Ibnu Taimiyah itu mengatakan tidak ada doa setelah sholat fardu. Itu kata mereka. Ada pendapat itu memang. Oke, sebagai pendapat sah-sah saja sebagai pendapat. Tapi biasa namanya pendapat yes and no-nya pasti ada. Ternyata di dalam Sahih Bukhari itu ada bab tentang doa-doa Nabi setelah sholat fardu. Berarti kata ulama yang membantah ini, doa setelah sholat fardu itu ada hadisnya, karena ada dalam Sahih Bukhari itu diantaranya. Maka kalau ibu nanya kapan berdoanya, secara umum doa itu bebas ya. Karena doa itu kalau kata Izzuddin ibn Abdissalam rahimahullah, beliau mengatakan ini jenis ibadah yang mutlaqah ghairu muqayyadah. Mutlak ada perintahnya, kapannya terserah. Nah, sehingga kemudian kalau ibu mau baca setelah sholat fardu, monggo. Kalau ibu mau baca setelah sholat ba'diyah, silahkan, bebas. Jadi nggak ada ketentuan khusus tentang masalah ini sependek yang saya baca, sehingga monggo. Kecuali ibu sepakat dengan pendapat sebagian kawan-kawan ustadz di sini atau beberapa ulama di masa lampau yang termasuk Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa tidak ada doa setelah sholat fardu. Walaupun pendapat itu dibantah dengan adanya beberapa hadis bab dan beberapa hadis di dalam Sahih Bukhari bahwa ada doa-doa Nabi yang dibaca setelah sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Nonton Ibu dokter nih. Monggo yang lain silakan. Iya monggo. Tadi kan Ustaz menyampaikan klimatnya kita tinggal di Indonesia dan kita termasuk yang tidak perlu hijrah gitu dengan kondisi Indonesia. Dan kadang-kadang misalnya saya bersama suami gitu lagi nonton berita gitu. Kadang-kadang banyak sekali berita kejahatan lah, korupsi, kemudian politik, wah pokoknya bikin toksik kitanya gitu, bikin capek hati gitu istilahnya. Jadi ya ini tuh satu sisi kita harus punya optimis akan ini gitu ya. Terus. Tapi satu sisi kita punya kok makin lama bukannya lebih baik gitu. Apakah itu ekonominya, apa politiknya, kok makin lama makin menurun, terutama sistem misalnya peradilan, Mahkamah Agung lah, KPK lah, itu kan hampir sama lah istilahnya orang-orangnya dengan ketidakadilan sampai istilahnya hukum itu dipermainkan gitu. Jadi akhirnya itu kita tuh satu sisi kita harus positif, tapi satu sisi kita juga melihat seperti itu jadi negatif thinking gitu. Yeah. Jadi gimana bagusnya? Jadi kita ini boleh putus asa pada keadaan, boleh. Saya ulang ya, kita ini boleh putus asa terhadap keadaan itu boleh. Yang nggak boleh itu putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi kalau lihat keadaan sekarang atau kayaknya beberapa tahun yang akan datang kok sepertinya semakin gelap gitu ya misalnya. Maka ibu merasa ada apa namanya kesedihan, jadi nggak bisa optimis, jadi pesimis misalnya itu karena kita putus asa dalam kutip kepada keadaan, itu boleh dalam Islam. Yang tidak boleh itu putus asa terhadap rahmat Allah. Maksud gimana? Nah, berarti kekhawatiran ibu itu harus segera dilangitkan. Nah, jadi ya Allah, kalau lihat kondisi sekarang dan model orang-orang kayaknya nggak bisa diharapkan deh ya Allah.
Dan memang tidak bisa kita berharap sama makhluk kecuali padamu. Ya, tolong ya Allah. Gitu. Tolong ya Allah. Makanya kan gini Bu, saya sering sampaikan di sini seingat saya, setiap kekhawatiran itu harus segera disusul dengan harapan. Itu sebagai bukti bahwa kita tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Jadi kita tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Makanya begitu ibu merasa khawatir, segera susul dengan harapan. Karena dengan izin Allah yang akan menetralisir ketakutan itu adalah harapan. Hadisnya dari At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib atau Imam At-Tirmidzi, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, kecuali Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan dan Allah berikan kepada dia apa yang dia harapkan gitu kamakal. Jadi supaya yang kita takutkan tidak terjadi dan supaya yang kita harapkan terjadi, maka perkuat harapan. Semakin menguat ketakutan, semakin berkuat harapan. Satu, yang kedua, serahkan kepada Allah dengan ucapan diantaranya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang Allah janjikan di surah Ali Imran ayat 173-174 itu, bahwa kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, kan Allah janji apa yang kita takutkan tidak akan terjadi insyaallah. Dan kalaupun terjadi kita selamat. Faqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wa tabau ridwanallah. Jadi yang kita takutkan insyaallah tidak akan pernah terjadi. Kalau kita melihat berita-berita itu, kita kok serasa tidak mampu menjalani hidup ini karena kok kayaknya semakin gelap, semakin berat, maka kita katakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sudah, kita bisa apa? Bisa kita cuman itu, ya sudah itu. Kecuali ibu ketua partai politik, baru ibu silakan buat langkah-langkah konkret terkait dengan politik misalnya. Kecuali ibu misalnya orang yang punya posisi di birokrasi, silakan lakukan tindakan-tindakan yang sekiranya membantu keadaan ini gitu. Jangan sampai kemudian menjadi semakin buruk. Tapi kalau ibu tidak punya power di bidang politik, tidak punya power di bidang finansial, juga tidak punya power di bidang birokrasi, ya doa itu ya hasbunallah wa ni'mal wakil atau wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ini kata Bu Hajatwi Lestari Ramadan, Australia apa Australia? Masa emang Australia yang nggak suka sama Muslim? Iya, Rasisnya? Austria kan Eropa. Oh. Kalau Austria Eropa. Kalau Australia Tonggone Papua. Iya. Nggih. Tapi di spot kemarin saya dengar Akin ikut dari gereja dijadikan masjid. Alhamdulillah. Ngajak mau nggak ke sana untuk bantu. Dan kayak itu udah terrealisasi. Kalau perihal Muslim Indonesia beli gereja untuk masjid sudah banyak sih. Ya sudah, alhamdulillah, masya Allah. Oh enggak, alhamdulillah. Nggih, sudah banyak. Kristen itu memang lebih suka masjidnya kan dipakai masjidnya Gerejanya. jadi masjid ya. Oh, gitu, daripada gitu. Jadiin apa? Yang lain ya. Ya. Nggih, beberapa saya dapat ada jamaah saya itu lama di Amerika. Terus ada juga teman yang habis dakwah di Amerika itu cerita, sebelum Pentagon dan WTC ditabrak oleh 2 pesawat itu, dulu di Amerika itu 4 kota 1 masjid. Sekarang itu ya 4 kota 1 masjid dulu sebelum Pentagon dan WTC ditabrak 2 pesawat itu. Sekarang ini kata dia, itu 1 kota bisa 4 masjid sekarang itu. Cuman memang beberapa masih dalam bentuk ruko karena berkaitan dengan IMB katanya. Nggih. Itu ada Indonesian Muslim Community. Masya Dan Allah. saya pernah Alhamdulillah. itu di masjid. Nggih, nginep. Itikaf. Ya, nah iya. Mau nginep. Itu sangat kompak gitu di daerah Queen gitu. Ini malah Muhammadiyah sudah beli gereja di Madrid nih buat masjid. Ya. Nggih, macam-macam nggih. Pokoknya alhamdulillah, mudah-mudahan Islam terus berkembang dengan baik dan benar insyaallah. Dan masif, amin. Ya, monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua nggih? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, nggih. Oh nggih. Oke, semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Untuk Bu Mira kita bacakan suratul Fatihah. Semoga beliau dan siapapun di antara kita atau keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah anugerah lekas pulih kembali, siha wal afiat kembali, panjang umur yang mubarakah. Syafahumullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak nyampe ke Bu Anis. Oke, tami.